Berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Mikey yang sedang dikejar oleh debt collector. Tak sendiri, ia bersama temannya yang bernama Timo diketahui punya hutang yang cukup besar pada seorang rentenir kejam yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan uang tapi lebih kepada kepuasan saat mengeksekusi nasabah yang telat bayar. Untungnya si rentenir memberikan tenggat waktu untuk mereka bisa melunasi hutangnya sehingga Mikey dan Timo punya kesempatan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Anyone who misses the deadline, we chase them to the ends of the earth. Kebetulan saat itu sedang ramai pemberitaan terkait seorang visioner kaya raya bernama Kenneth Marshall yang membuka lowongan bagi siapa saja yang ingin ikut bergabung dalam misi perjalanan luar angkasa menuju ke planet baru menggantikan planet bumi yang dianggap sudah tidak layak huni. Melihat kesempatan untuk lari dari hutang, Mikey dan Timo pun langsung ikut mendaftar untuk menghindari kejaran si rentenir kejam. Karena Timo punya keahlian dalam bidang mesin, ia pun mendaftar sebagai teknisi dalam misi ini, sementara untuk Mikey yang tidak punya bakat apa-apa, ia dengan polosnya mendaftar sebagai expendable alias korbanan tanpa tahu tugas seperti apa yang harus ia jalankan. You read through the whole application? Yeah. Man, I didn't have too much of a choice. Dari sekian banyak orang yang mendaftar, sepertinya hanya Mikey lah satu-satunya orang yang bersedia menjadi korbanan yang ternyata tugasnya cukup ekstrim. Ia akan dikloning alias disalin atau diciptakan ulang menggunakan sebuah printer khusus. Pertama-tama, ingatan atau memori Mikey akan disalin ke dalam harddisk yang berbentuk batu bata kecil. Setelah itu printer canggih akan membuat ulang tubuh baru yang terbuat dari bahan mentah, hasil pembakaran sampah organik seperti makanan sisa, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Old memories. I asked to sit in the... Setelah ingatan Mikey selesai disalin, ia pun langsung ditembak mati untuk melenyapkan tubuh aslinya. Kemudian selama 4 tahun perjalanan menuju ke planet baru, Mikey terus dicetak ulang sebagai orang yang dikorbankan alias expendable dalam serangkaian prosedur percobaan seperti diantaranya menjadi sukarelawan yang harus memperbaiki pesawat dan pasrah terkena radiasi kosmik, menjadi sukarelawan dalam tes uji coba gas berbahaya, pengujian udara beracun di planet asing, dan menjadi sukarelawan dalam uji coba vaksin agar manusia bisa bernapas dengan aman di planet baru. Selama 4 tahun itulah Mikey terus mati, hidup, dicetak ulang, mati lagi, dicetak ulang kembali. Mulai dari Mikey pertama, Mikey kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nyawa Mikey seolah tidak berharga sama sekali karena para ilmuwan hanya tinggal mencetaknya kembali. Perlu diingat bahwa memori asli Mikey tersimpan dengan aman di dalam harddisk berbentuk batu bata kecil tadi. Setiap kloningan atau salinan memang bukan lagi Mikey asli atau jiwa aslinya, tapi Mikey masih tetap orang yang sama dengan ingatan yang sama, bahkan bisa mengingat setiap kematian yang dialaminya. 4 tahun menjalani pekerjaan berat ini, Mikey setidaknya bisa menikmati setiap detik dalam hidupnya ketika ia menemukan pasangan yang baik dan perhatian bernama NASA, seorang staf keamanan yang tetap setia menemani Mikey dalam setiap detik-detik momen kematiannya. So we started investing. Setibanya di planet yang dituju, yaitu planet es bernama Niflheim, salinan Mikey yang ke-17 pun mendapat tugas untuk melakukan eksplorasi bersama dengan beberapa anggota lain, di mana hal mengejutkan terjadi saat mereka menemukan sosok makhluk penghuni asli planet ini. Kaget, salah satu anggota menembakkan senjatanya ke atap goa yang justru malah membuatnya tewas akibat tak sengaja tertimpa reruntuhan. Sekembalinya ke pesawat, Marshall yang mengetahui salah satu anggota terbaiknya mati pun langsung marah besar. Menurutnya yang harus mati itu adalah Mikey yang jelas-jelas bisa dicetak ulang, sehingga sebagai hukuman atas Mikey yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, ia pun harus melakukan eksplorasi selama 1 minggu penuh tanpa ditemani oleh siapapun.
Dan ya, Mikey tak sengaja terperosok jatuh ke dalam gua di bawah tanah, di mana Timo yang kebetulan muncul di sana sebenarnya bisa saja menolong tapi tidak melakukannya karena tahu Mikey bisa dicetak ulang kembali. Tak lama muncullah makhluk yang dinamakan dengan Creeper menyeret Mikey ke dalam sarangnya. Alih-alih akan mati sebagai Mikey yang ke-17, para Creeper justru malah membantu Mikey naik ke permukaan tanpa ada niatan untuk menyakiti sedikit pun. Entah sudah berapa lama Mikey berada di luar sana, ia pun berhasil pulang kembali ke markas dengan cara ikut mobil truk yang kebetulan lewat. Setiba di markas, Mikey sempat mencoba bertanya hari dan jam berapa sekarang. Ia khawatir semua orang sudah menganggapnya mati dan para ilmuwan sudah mencetak ulang kembali. Otomatis akan ada 2 Mikey dalam waktu bersamaan dan itu sangat dilarang dalam peraturan. Dan ya, apa yang ditakutkan pun terjadi. Inilah Mikey 18, kloningan Mikey yang bisa dibilang sangat berbeda dengan Mikey sebelum-sebelumnya. Sifatnya arogan, tangguh, tidak takut mati, punya nyali besar, dan yang pasti tidak lembek seperti sosok Mikey ke-17. Karena ada aturan yang melarang 2 kloningan dalam waktu bersamaan, Mikey 18 yang arogan pun berniat untuk melenyapkan 17 dengan cara dilempar ke dalam sumur api, tetapi... Ya, muncul Timo yang sedang melakukan transaksi ilegal, yaitu menjual barang terlarang sejenis narkoba masa depan yang disebut dengan Oxyjofol. Di situ Mikey 17 dan 18 pun mengobrol tentang sosok Timo yang bisa dibilang merupakan teman toksik yang selalu merugikan. Sehingga Mikey 18 yang pemberani pun langsung nyerenteng, berniat menjatuhkan Timo ke dalam sumur api, tapi hal itu gagal dilakukan setelah komandan pesawat datang yang membuat nyawa Timo berhasil diselamatkan. Watch what you say. Nasha, take Mickey home. I'll wrap up here. Yes. Mikey 18 pun pergi setelah NASA datang ke sana, sementara si lembek 17 malah ditarik ke ruangan Marshall untuk diajak makan malam tanpa tahu bahwa makanan yang disajikan merupakan daging buatan yang masih dalam tahap percobaan. Still squishy, fresh out of the printer. How's the sauce? Alhasil, Mikey pun keracunan makanan menghasilkan kesimpulan bahwa daging buatan ini belum layak untuk dikonsumsi. Melihat Marshall akan menembak Mikey, salah satu kru wanita bernama Kai pun dengan cepat mencegahnya dan membawa Mikey 17 pergi dari sana. Tak disangka, Kai ternyata adalah penggemar berat Mikey yang sudah lama ingin memacarinya. Hal itu membuat Mikey 17 menjadi takut karena tak ingin selingkuh dari NASA, yang ketika 17 kembali ke kamarnya, ia malah menemukan fakta mengejutkan bahwa NASA justru malah suka jika Mikey jadi ada 2 dan akan merahasiakan hal ini dari siapapun. Tak lama, Kai pun memergoki NASA bersama dengan 2 Mikey. Sadar jika NASA ingin memiliki keduanya, Kai pun melakukan negosiasi dengan NASA untuk membagi salah satu Mikey diberikan kepadanya. 17 untuk Kai dan 18 boleh untuk NASA. Itu sangat adil dan Kai berjanji akan merahasiakan hal ini dari semua orang. Namun karena NASA terlalu maruk dan tidak ingin membagi Mikey dengan siapapun, ia menolak permintaan tersebut hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. If you know what I mean. 17 and 18 are both Mickey. Both my Mickey. Saat Kai dan NASA sedang masih berdebat, Marshall yang haus validasi pun melakukan pidato sekaligus menunjukkan sebuah batu hitam untuk sebagai bentuk simbolis atas planet ini yang akan mereka jadikan sebagai hunian baru. Di mana pada saat yang sama, Mikey 18 yang melihat acara itu pun semakin dibuat murka dengan sosok Marshall yang selalu bersikap sewenang-wenang, sehingga dengan bermodalkan pistol milik NASA, 18 yang arogan pun langsung pergi ke acara tersebut dan berniat untuk menghabisi Marshall di sana. Tepat saat Mikey 18 akan menembak Marshall, muncullah 2 bayi Creeper dari dalam batu hitam tersebut, yang ketika semua orang sedang paciwe, Mikey 18 pun langsung melepaskan satu tembakan, tetapi...
Selain berhasil menghabisi satu bayi Creeper, Marshall juga berhasil menangkap Mikey 17 dan 18 termasuk NASA yang juga dianggap terlibat. Saat mereka sedang dikurung itulah muncul Timo yang dikira akan membantu, ternyata malah membawa kabar buruk mengenai si bos rentenir yang mengancam akan mengejar Timo dan Mikey kemanapun mereka pergi. Si bos rentenir memberitahu ternyata ia punya orang dalam di pesawat ini yang bisa ia perintahkan untuk membunuh Timo dan Mikey kapan saja, yang jika ingin hutang mereka lunas dan bisa hidup tenang, si bos rentenir yang haus dengan kekejaman pun meminta salah satu dari mereka berdua untuk mati dan momen kematiannya harus direkam sebagai barang bukti. Karena Mikey bisa dicetak ulang, Timo pun memohon agar Mikey 17 yang lembek inilah yang harus mengorbankan dirinya demi nyawa sahabatnya sendiri. Meski sudah memohon sambil mewek, Timo sebenarnya adalah sahabat toksik yang sangat licik, egois, dan seringkali merugikan sahabatnya sendiri. Contohnya, hutang mereka kepada rentenir sebenarnya bukan untuk modal usaha bersama, melainkan sebagian besarnya dipakai oleh Timo untuk berfoya-foya. Saat 17 akan dieksekusi itulah, Mikey 18 tiba-tiba nyeletuk terkait dirinya yang bersedia menggantikan 17. Menurutnya, Mikey 17 itu terlalu lembek dan lemah dan pastinya akan cepat mati. Berbeda dengan 18 yang kuat, tangguh, dan pemberani, si bos rentenir yang suka dengan kekejaman tentunya akan lebih puas ketika menonton video kematiannya. Namun syaratnya, Mikey 18 meminta barang terlarang, yaitu oksijofol, anggaplah sebagai rokok terakhir sebelum dieksekusi. Dan ya, NASA dan 18 berhasil mengelabui dan menumbangkan Timo dengan mudah. Namun saat akan menghabisi Timo, NASA keburu dicegat oleh komandan yang akan membawa mereka bertiga ke hadapan si Marshall. Saat sedang berjalan menuju ke ruangan Marshall, terlihat di luar sudah ada ribuan Creeper yang mengepung pesawat ini untuk menjemput saudara mereka, yaitu dua bayi Creeper yang tadi muncul dari dalam batu hitam tanpa tahu bahwa salah satu bayi Creeper sudah mati dibunuh atas perintah Marshall. Sorry, passing through. Hey, I have crucial information about the creepers. 6 to 21. Tiba di ruangan, Marshall langsung menandai wajah Mikey 18 agar lebih mudah untuk dibedakan. Tidak akan langsung dieksekusi. 17 dan 18 masing-masing dipasangkan sebuah bom yang bisa diledakkan oleh pemicu yang ada di tangan si Marshall ini. Hear that? I have you by the balls. Don't even think of running off. Layaknya sebuah permainan, Marshall menyuruh 17 dan 18 keluar dari pesawat dan saling adu cepat memburu ekor Creeper. Barang siapa yang bisa membawa ekor Creeper lebih banyak, maka dialah pemenangnya dan berhak mendapat hadiah berupa pengampunan. Sebelum pergi, salah satu kru ilmuwan pun memberikan sebuah alat penerjemah untuk berkomunikasi dengan Creeper. Meski masih dalam tahap uji coba, si ilmuwan berharap alat itu dapat bekerja dengan sempurna. Let's sit back and watch. They'll start chopping tails as soon as... Ketika 17 dan 18 sudah bertemu dengan induk Creeper, disitulah mereka berdialog terkait tujuan mereka mengepung pesawat ini. Benar dugaan Mikey 17, para Creeper ini tidak bermaksud menyerang manusia, melainkan hanya ingin menjemput kedua bayinya yang terjebak di dalam batu hitam. Sambil terbata-bata, Mikey 17 pun memberitahu bahwa salah satu bayinya sudah mati dibunuh oleh Marshall dan bayi yang satu lagi sedang digantung dan diancam akan dijatuhkan ke dalam sumur api. Finally, just shut up. He's clearly abused one case after the other. Mengetahui salah satu bayinya sudah mati, induk Creeper pun mengancam akan membantai habis semua manusia dengan cara berteriak secara serentak yang konon katanya frekuensi yang dihasilkan mampu meledakkan bola mata dan otak manusia. 17 dan 18 pun kembali bernegosiasi untuk mencari jalan tengah, di mana induk Creeper berkata bahwa satu-satunya jalan damai untuk masalah ini adalah dengan mereka mengorbankan satu nyawa manusia sebagai ganti atas salah satu bayinya yang sudah mati. One of yours died. Melihat 17 dan 18 malah ngobrol dengan induk Creeper, NASA pun memberitahu Marshall dan istrinya agar segera mengembalikan bayi Creeper kepada induknya. Namun karena Marshall adalah orang yang sombong dan ingin terlihat kuat di depan semua orang,
ia malah keluar bersama dengan pasukannya untuk menyatakan genderang perang sebagai bentuk perlawanan umat manusia terhadap alien, yang padahal secara teknis umat manusia itulah aliennya karena sudah datang dan mengganggu penghuni asli dari planet ini. Camera crew, in a 3, you copy? Okay, the radio signal's a little... Sambil direkam untuk dokumentasi, Marshall bermaksud melakukan perang yang dianggap akan menjadi momentum paling hebat dan keren dalam sejarah. Ia mengincar induk Creeper yang akan ditembak menggunakan gas beracun, namun para Creeper yang merupakan makhluk cerdas pun segera melakukan formasi untuk melindungi induk mereka dari ancaman. Which one's the mama? Fire! Beralih ke NASA yang berhasil memiting leher istri si Marshall dan mengancam akan membunuhnya, permintaannya cuma satu, kembalikan bayi Creeper supaya tidak ada perang. Komandan yang berakal sehat pun langsung memahami situasi ini dan bersedia akan membantunya. Sementara untuk istri si Marshall, ia akhirnya ditangkap dengan tuduhan telah melakukan berbagai pelanggaran yang tidak selaras dengan norma-norma kemanusiaan. Dengan cepat, NASA pergi keluar sembari menggendong bayi Creeper yang langsung Mikey kembalikan pada induknya. Di saat yang sama, Mikey 18 akhirnya tahu siapa orang paling cocok untuk dijadikan sebagai korban supaya tidak ada perang antara manusia dan Creeper. Orang itu tentu saja adalah si Marshall yang selalu bertindak sewenang-wenang sehingga... Time to say goodbye. Sesuai permintaan induk Creeper, Mikey 18 akan menyerahkan satu nyawa manusia sebagai ganti atas bayinya yang sudah mati. Namun itu membutuhkan nyali yang cukup besar untuk mengorbankan dirinya sendiri dalam momen tersebut, yang meski Mikey 18 dikenal arogan, ia masih punya hati nurani untuk mencegah perang terjadi, dan itu ia lakukan tepat disaksikan langsung oleh 17. Enam bulan setelah peristiwa itu, NASA diangkat menjadi ketua komite yang akan memimpin generasi manusia pertama yang menghuni planet ini. Timo, ia sempat didatangi oleh orang suruhan si bos rentenir, tapi berhasil melawan dan membela diri. Sementara untuk Mikey, ia terlihat semakin dekat dengan para Creeper, terutama induknya. Di situ Mikey cukup terkejut saat mengetahui sebuah fakta menarik tentang teriakan frekuensi tinggi yang katanya ternyata tidak benar-benar mampu meledakkan bola mata dan otak manusia, karena ternyata itu hanyalah gertakan saja untuk menakut-nakuti Mikey dan semua orang. Who said bluffing was only for humans? Terakhir, Mikey mendapat kesempatan untuk meledakkan printer canggih pengkloning manusia sebagai langkah awal memulai peradaban manusia di planet ini, sehingga setelah ini tidak akan ada lagi expendable alias korbanan, dan Mikey 17 akan menjadi Mikey terakhir yang hidup untuk kedepannya. On vengeance.